1 minute to better life. Selama masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik bagi semua orang dengan beritakan firman Tuhan agar mereka dapatkan keselamatan akhirat serta kesuksesan duniawi sekaligus. Oke? Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku
kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati saat beritakan firman Tuhan. Itu di firman ada dikatakan seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita harus cerdik seperti ular tapi juga harus setulus merpati gitu. Nah, ini saya coba dapatkan impresi dari kitab Matius gitu. Kitab Matius pasal 10 ayatnya 16 aja, teman-teman. 1 ayat 16 isinya lihat, Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman mesti bisa bayangin itu bahwa kita ini apabila ingin memberitakan kebenaran yang dari Tuhan gitu, bagaimana membuat orang-orang dunia ini menjadi mengerti akan kebenaran Tuhan, bagaimana orang dunia itu melakukan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, bagaimana orang dunia itu mendapatkan janji-janji Tuhan, bagaimana orang dunia itu bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah, teman-teman. Karena Tuhan di sini katakan bahwa kita itu seperti domba, teman-teman. Domba dilepas di tengah-tengah serigala gitu. Coba bayangin sekarang kalau dari sekelompok serigala ada satu domba gitu. Nah, caranya bagaimana si domba bisa hidup gitu. Sedangkan jangankan dari sekelompok serigalanya satu gitu. Seekor serigala ada di dalam kelompok domba. Itu aja dombanya udah ribet, teman-teman. Lari sana lari sini nggak keruan, padahal serigalanya cuma satu, dombanya sekian ratus gitu. Nah, ini ngebayanginnya begitu, teman. Jadi kita ini Tuhan balik kesannya itu kita ini seperti domba, teman. Jadi lemah sekali gitu. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, bukan seperti serigala di tengah-tengah domba gitu. Yang orang yang pada umumnya kan begitu ya. Kalau kita bicara peternakan domba gitu, isinya kan ratusan domba, dengan ada satu serigala aja udah kacau semua, teman-teman. Sebenarnya bukan, kalau kita lihat di barat gitu, di negara barat itu banyak sekali biri-biri domba yang diambil bulunya untuk wool gitu, untuk kain wool itu biasanya digembalakan ya bukan serigala tapi anjing gitu. Coba bayangin, sekian ratus, sekian ribu domba itu bisa dikendalikan cuman oleh misalnya 2-3 ekor anjing saja, teman-teman. Nah, cuman ini kalau di firman yang ini terbalik nih, teman-teman. Kalau kita simak gitu, kita perhatikan, lihat, Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kebalik, teman-teman. Ya, dombanya satu, serigalanya banyak gitu. Kalau yang tadi saya cerita peternakan domba di barat gitu, banyaknya kan dombanya gitu. Dombanya banyak, ya serigalanya satu, atau dombanya banyak, anjing gembalanya 1-2-3 ekor saja gitu, untuk bisa mengendalikan sekian ratus, sekian ribu domba gitu. Nah, ini kita bisa ngebayangin, susah sekali, teman-teman, kalau kita tidak cerdik gitu. Ya, kita susah sekali bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan itu ke dalam dunia ini gitu. Karena situasinya seperti itu, seperti seekor domba di dalam kelompok sekumpulan serigala gitu. Jadi Tuhan bilang kita harus cerdik. Nah, cuman kalau bicara cerdik itu adalah, kalau kita umpamakan cerdik ini seperti ular, itu adalah miliknya dunia, teman-teman. Miliknya orang-orang dunia. Orang dunia itu rata-rata semua cerdik gitu. Nah, problemnya begitu kita ikut seperti orang dunia jadi cerdik, akhirnya kita tidak bisa memberitakan firman, teman-teman. Tidak bisa memberitakan firman karena kita juga kebawa cerdik gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati sekali, bagaimana caranya kita ini harus cerdik tapi juga hati kita harus setulus merpati gitu. Harus benar-benar bisa mengikuti apa yang Tuhan mau gitu, teman. Jadi ya ini siapa yang mau jadi terang, siapa yang mau jadi gelap gitu. Jadi kalau kita bicara kita menjadi alat Tuhan, kan berarti kita kan menjadi terang gitu, terang Tuhan untuk dunia gitu. Tapi kalau dunia itu terlalu gelap, akhirnya terangnya sama sekali nggak nampak, teman-teman. Jadi akhirnya terang itu dimakan oleh gelap gitu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kan, bagaimana caranya supaya kita menjadi terang dunia gitu, menjadi terang. Bagaimana kita tetap harus cerdik tapi setulus merpati. Tanpa dengan cara ini nggak mungkin, teman. Nah, ini kurang lebihnya saya dapatkan impresi tahun 2017 itu dari kitab Matius pasal 10-16 ini lagi cerita
sharing gitu, sharing tentang bagaimana kita butuh apa? Jadi butuh penyesuaian diri gitu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri gitu dengan cara-cara kita, dengan penampilan kita, dengan tata krama kita gitu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam wilayahnya orang-orang dunia tersebut gitu. Nah, kalau cerita-cerita di di Jawa gitu ya, kalau cerita di Jawa seperti Wali Songo gitu, cerita Wali Sanga gitu. Wali Sanga juga sama dengan bagaimana memberitakan firman itu secara muslim gitu, memberitakan firman itu dengan cara itu. Jadi dia bikin si walinya itu ada yang harus bisa nembang, harus bisa ciptakan wayang, harus bisa cerita ini itu teman. Jadi bagaimana si wali-wali ini waktu memberitakan kebenaran firman itu harus dengan beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Itu cerita wali-wali teman-teman. Nah, nanti saya mau cerita apa yang saya alamin dalam hidup saya. Saya melihat beberapa orang juga seperti wali-wali itu gitu. Meskipun saat ini mereka bukan kita sebut wali gitu ya, tapi ya mungkin rohaniawan lah seperti itu gitu. Sudah lakukan seperti itu. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena yang tadi balik lagi ke firman yang ini. Lihat, Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, wali itu melakukan itu, dan rohaniawan yang saya nanti akan sharingkan itu baik di Nasrani atau Muslim juga melakukan hal itu, teman-teman. Bagaimana caranya dia beradaptasi dengan lingkungan dia gitu. Ya, bagaimana cara dia bertata krama, bagaimana cara berpenampilan, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana berpola pikir gitu, semua gitu. Cuman ya resikonya memang jangan sampai kita jadi kebanjur terbawa oleh situasi kondisi di tempat yang sedang kita beradaptasi tadi gitu. Ini kitab Matius pasal 10 ayat 16 saya udah bacakan ini teman-teman. Nah, ini kaitannya teman-teman dengan kitab Galatia. Coba teman-teman cari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 6 teman-teman. Coba teman-teman cari Galatia pasal 6. Coba lihat ayat 1 sampai 10 teman-teman. Ayat 1 sampai 10. Jadi saya coba impresi di kitab Matius 10 16 itu saya kaitkan dengan kitab Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan secara universal teman-teman ya. Saling membantulah kamu, judulnya itu teman, perikopnya gitu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, ini tadi saya katakan kan, jadi wali gitu, wali zaman dulu, wali zaman yang nanti saya mau sharingkan itu rohaniawan, baik itu Nasrani atau Muslim gitu. Nah, firman ingatkan di sini, ya, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, berarti kan kita tetap punya tugas bagaimana harus bisa apabila berjumpa dengan orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Ya, itu tugas kita teman-teman. Bagaimana caranya kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut gitu. Jadi bagaimana caranya nih kita yang lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya, harus menjadi alat Tuhan memberitakan, ya, memimpin gitu aja orang-orang yang belum mengenal mengerti itu supaya lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi saya katakan kalau Wali Songo dengan sampai nyiptakan wayang, bagaimana dengan dia mesti bikin acara ini, acara itu gitu. Tujuannya cuma satu, memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, sama aja dengan rohaniawan sekarang gitu. Cuman resikonya benar, apabila si rohaniawan itu harus beradaptasi ke tempat-tempat tunawisma gitu, atau misalnya ke perempuan yang tuna susila gitu, PSK berarti perempuan PSK berarti yang urusan susila kan. Jadi maksudnya ada rohaniawan yang harus beradaptasi masuk ke dalam lokasi pelacuran teman-teman. Nah, ini kan firman ingatkan di sini kan, jangan sampai ya
Di sini katakan sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita juga jangan kena pencobaan. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam resiko seperti itu, ya jangan kita ke bawah. Kalau kita masuk ke dalam komunitas yang tidak mempunyai rumah, misalnya tunawisma, ya jangan ke bawah kebiasaan buruk mereka gitu. Nah, kebusukan mereka apa sih? Ya mungkin contohnya minum airan keras gak keruang gitu, yang namanya ngelem gitu. Teman-teman nggak tahu pernah dengar nggak istilah ngelem, saking nggak ada uangnya lem aja bisa dipakai untuk jadi apa, teler gitu, flyan gitu. Nah itu kalau sampai kita nggak hati-hati, si rohaniawan ini maksud firman ya jangan kejebak ngikutin apa komunitas yang sedang akan dipimpin dalam kebenaran itu gitu. Maksudnya sih kurang lebih begitu. Firman di ayat 1 itu begitu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan gitu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita anggap bahwa kita ini sudah mengerti firman Tuhan, tapi kita sendiri nggak ngapa-ngapain gitu. Ya itu sih kata kita mengerti akan firman Tuhan. Justru mestinya kan wujud nyata bahwa kita mengerti akan firman Tuhan itu ya bagaimana kita memimpin orang yang belum mengerti menjadi mengenal dan mengerti gitu. Maksud firman seperti itu loh. Jangan kita ngaku sendiri kita sudah mengerti tapi kita diam saja gitu. Ya sama aja, yaitu membangkang diri sendiri, tidak bisa menyalurkan kepada sesama kita gitu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain gitu. Jadi jangan cuma lihat orang lain, kita harus koreksi diri gitu. Ya kita ini bagaimana gitu. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi orang-orang masing-masing kita itu ya pada saatnya gitu akan menghadapi penghakiman, penghukuman pribadi ke pribadi gitu. Kalau kita nanti satu saat diadili di dalam akhirat, ya kita akan mengalami seperti itu satu persatu, dan nggak ada rombongan atau satu keluarga bareng-bareng diadili, nggak ada gitu. Jadi tetap satu persatu ya kita akan diadili nanti di alam akhirat nanti gitu. Bukan dengan melihat orang lain gitu. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu gitu. Jadi maksudnya firman ini ya kalau ceritanya kita sudah mendapatkan pengajaran soal kebenaran itu ya kita bagikan ke orang lain lagi gitu. Jadi seorang jadi terkait semua kan, yang ngajarin kita juga terbawa, kita sendiri juga mengajarkan kebenaran kepada sesama kita, yang diajar juga menerima pengajaran yang mengajari kita gitu. Jadi semua terlibat semua gitu. Jangan sesat, Tuhan ingatkan itu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kita pengen berbuat apapun juga ujung-ujungnya Tuhan tahu gitu. Sesat itu kan berarti tidak melakukan firman Tuhan. Itu namanya sesat gitu. Jadi orang yang hidupnya tidak melakukan firman Tuhan itu menurut kategori rohani ya sesat gitu. Karena tidak mencapai tujuan apa yang Tuhan kehendaki gitu dalam hidupnya gitu. Jadi orang yang sesat itu adalah orang yang berdosa karena tidak mencapai sasaran yang Tuhan targetkan gitu. Sasaran targetkan kan semua ada di dalam firman-firmannya gitu. Perintah peraturannya, janjinya, rancangan kehendaknya, semua kan ada di firmannya. Nah kalau menyimpang dari itu berarti sesat, nggak nyampe gitu ya, atau berdosa malah karena tidak melakukan firman yang Tuhan mau gitu. Jangan sesat, makanya Tuhan ingetin jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau orang bicaranya cuma duniawi terus gitu, ya akan binasa gitu, karena hal-hal duniawi sendiri gitu. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dan dari roh itu sendiri. Tapi siapa yang hidupnya istilahnya mau lebih mentargetkan diri ke keselamatan akhirat, mencari keselamatan akhirat, dia maksud Tuhan ya dia seperti menabur dalam roh, ya akan
akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri gitu. Jadi memang hidup ini kepecah dua teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi dunia gitu, ya pasti orang dunia itu target utamanya adalah bagaimana kesusahan duniawi saja gitu. Itu targetnya. Nah, Tuhan katakan kesusahan duniawi itu bisa membuat kita binasa gitu, karena kita tidak menemukan perintah Tuhan atau rancangan kehendak Tuhan ya yang cerita keselamatan akhirat tadi gitu. Tapi sebaliknya orang yang mencari keselamatan akhirat sebagai prioritas pertama hidupnya, ya akan menerima keselamatan akhirat di dalam roh dia gitu. Karena yang hidup nanti di dunia nanti gitu, yang akan datang di akhirat itu kan ya dalam arti kata yang menuju ke sana kan roh di depan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sini sudah persiapannya untuk menata jalan keselamatan akhirat, ya pasti kita masuk ke dalam roh gitu. Bagaimana caranya roh ini menarik jiwa dan tubuh kita. Tapi kalau duniawi kan kebalik, teman-teman. Bagaimana caranya duniawi melalui jiwa menarik roh kita gitu. Dan rohnya firman lain katakan penurut gitu. Jadi ya susah. Jadi akhirnya rohnya nggak bisa bergerak gitu, karena rohnya penurut, rohnya baik, rohnya bener gitu. Nah ini susah. Jadi memang manusia hidup itu ada tiga, ada tiga area, ada tubuh, jiwa, roh. Nah jiwa itu kan di tengah-tengah perantara antara tubuh dengan roh gitu. Nah ini siapa yang lebih kuat gitu? Apabila tubuh kita lebih kuat, berarti kan dunia ini lebih kuat. Jiwa kita ini bisa ketarik-tarik, teman-teman, bisa lari ke dunia gitu. Tapi apabila roh kita kuat, ya jiwa kita akan kebawa ke roh gitu. Tapi kalau firman katakan bahwa apabila kita berhasil memprioritaskan roh yang di depan gitu, yang tadi katakan, ya makanya kita akan menuai roh kekekalan tadi gitu. Jadi kalau tadi katakan seperti itu, ya bahwa tetapi barang siapa menabuh dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Jadi apabila kita kuat dalam hal rohaninya gitu, ya rohani ini yang akan menarik jiwa dan tubuh kita masuk ke dalam ala roh, di mana ya akan mendapatkan keselamatan akhirat. Dan janji Tuhan yang lain, apabila kita sudah ada dalam posisi keselamatan akhirat sebagai prioritas pertama hidup kita, ya masalah kesusahan duniawi ditambahkan. Bukan dicari loh teman-teman. Ini sering salah kaprah juga, kadang-kadang kita jadi ular gitu, yang gak mau jadi merpati. Jadi firman Tuhan di kitab Matius 6:33, teman, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka yang lain ditambahkan. Yang lain itu ditambahkan, teman-teman. Jadi bukan mati-mati dicari-cari gitu. Jadi yang mestinya dicari itu bukan tambahannya, teman-teman gitu. Ya bukan urusan makan, minum dan pakaian gitu. Yang dicari itu bukan itu gitu. Yang dicari itu adalah Tuhan dan firman-Nya gitu. Itu yang dicari. Nah, adapun yang ditambahkan, yang menambahkan pasti Tuhan, teman-teman. Ditambahkan urusan makan, minum dan pakaian gitu. Itu ceritanya seperti itu. Tapi banyak orang dunia yang bukan orang dunia, orang percaya Tuhan bukan, kadang-kadang pola pikirnya terbalik karena mungkin cerdik seperti ular, tapi tidak setulus merpati gitu. Jadi dibalik sama orang yang mengaku percaya Tuhan, dibalik gitu, bahwa seolah-olah ini harus begini kalau hidup gitu. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan bahwa di Matius 6:33 itu diperkatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka yang lain akan ditambahkan. Berarti kan yang dicari bukan tambahannya loh. Tambahannya berarti kan makan, minum dan pakaian. Bukan itu. Yang dicari itu adalah yang bagaimana kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Berarti Tuhan dan firman-Nya gitu. Itu yang dicari gitu. Harus kita cari. Nah, adapun nanti setelah kita mencari itu, Tuhan tambahkan urusan pakaian, minuman, makanan, minuman dan pakaian gitu. Nah ini teman-teman jangan sampai kebalik. Jadi maksudnya yang tadi dikatakan, tetapi barang siapa menabuh dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh, itu menurut impresi saya seperti itu gitu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah ini banyak orang, teman-teman, endurance-nya ya, daya tahannya itu untuk beriman gitu, untuk melakukan firman Tuhan itu ada batas, teman. Kadang-kadang udah dalam titik tertentu udah gak kuat gitu.
Contoh banyak cerita-cerita tokoh-tokoh di kitab suci kan, seperti contohnya Nabi Abraham gitu. Kalau mungkin di musim Nabi Ibrahim itu kan juga cobaannya nggak sebentar. Nabi Nuh gitu kan nggak sebentar gitu. Cobaannya nggak sebentar. Jadi memang butuh endurance, butuh kekuatan, daya tahan untuk tetap kita percaya Tuhan, untuk tetap kita beriman, tetap kita berani melakukan firman Tuhan dalam segala situasi dan kondisi dan waktu yang kita nggak tahu, teman-teman. Cuman firman di sini katakan bahwa ya jangan sampai janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu melakukan firman, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai gitu. Nah, jika kita tidak menjadi lemah, asal kita jangan menjadi keburu menjadi lemah, teman-teman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman itu. Nah ini, jadi selama kita masih hidup, teman-teman, selama kita masih ada kesempatan, Tuhan katakan, ya marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan seiman itu karena memang kita satu pengajaran gitu, teman-teman. Nah misalnya saya dari basicnya misalnya Nasrani gitu, pasti kan pengajaran saya kan dari cara-cara Nasrani gitu, tapi saya bikin universal, teman-teman. Jadi apa yang saya terima dari Nasrani itu saya buat universal supaya bisa lebih berfungsi ke semua gitu. Karena Tuhan kan nggak beda-bedakan agama, teman-teman. Yang membedakan agama itu kan manusianya gitu. Jadi di kelompok-kelompok ada agama A, B, C, D, E gitu. Tapi buat Tuhan kan enggak. Tuhan kan nyari pribadi manusianya gitu. Jadi kalau buat saya pribadi gitu, saya tetap lebih beranggapan bahwa ya semua orang itu Tuhan mau selamatkan gitu. Lepas agamanya apa gitu. Jadi saya berusaha, karena saya memang pengajarannya dari Nasrani, ya saya coba universalkan apa yang ada di Nasrani supaya bisa berguna untuk semua gitu. Teman saya kan banyak, teman-teman, dari Muslim ada banyak gitu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Kejawen, dan dari apa aja juga ada gitu. Nah ini yang kalau menurut saya ya sebenarnya Tuhan tidak pilih-pilih ini agama apa itu agama apa gitu. Yang Tuhan cari itu manusianya gitu. Bagaimana manusia itu supaya bisa hidup lebih benar sehingga mengalami keselamatan gitu. Keselamatan hidup bukan di dunia ini, tapi keselamatan hidup di akhirat nanti gitu, teman-teman. Nah ini saya udah bacakan, teman-teman. Jadi saya udah bacakan kitab Matius 10 ayat 16 gitu. Dan saya udah bacakan kitab Galatia pasal 6 ayatnya 1 sampai 10. Nah ini saya coba masuk ke dalam firman, teman-teman ya. Coba masuk apa yang sudah terjadi dalam hidup saya gitu. Saya perhatikan, teman-teman. Ada firman di Matius 10, 16. Berarti kita pas Matius 10, 16. Inti ceritanya kan, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kan sebagian kalimat intinya kan itu gitu. Jadi hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini jelas firman katakan untuk mengajarkan bagaimana cara bahkan penampilan, bahkan tata krama, bahkan tata kata gitu dari perkataan diperlukan dapat beradaptasi dengan komunitas yang ada dalam, yaitu yang tadi gitu, batas-batas apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita beradaptasi, teman-teman. Tidak bisa kalau kita nggak ada batasan firman, teman-teman. Takutnya beradaptasi itu akhirnya kita jadi kebablasan gitu. Ya, jadi akhirnya nanti kita saking cerdiknya jadi ular, teman-teman. Tapi lupa dengan merpatinya gitu, setulus merpatinya lupa. Jadi firman ingatkan di sini, ya tetap ada batas-batas kaidah yang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi kita boleh beradaptasi, teman-teman, tapi kita tetap ada batas-batas, tidak boleh melanggar adaptasi itu gitu. Apa? Ya firman. Contoh, teman-teman, kalau misalnya yang tadi saya katakan, misalnya ada rohaniawan yang masuk ke dalam komunitas tunawisma gitu, di mana kehidupan tunawisma itu karena tidak atau belum mengenal kebenaran, akhirnya ya hidupnya begitu, yang nggak ada uang, akhirnya dia pusing setiap hari gitu, akhirnya dia ngelem gitu. Yang paling murah kan ngelem gitu, jadi maksudnya nyiumin lem gitu, kan ada bau apanya sih, jadi yang bisa membuat ngefly gitu. Nah ya ada batas
yang namanya rohaniawannya jangan ikut-ikutan ngelem dong. Kan di firmannya nggak boleh gitu. Ya orang sampai tidak sadar itu kan tidak benar gitu. Ya itu contohnya gitu. Jadi bagaimana caranya kita masuk beradaptasi, tapi ada batas-batas kebenaran firman yang ngebatasin supaya kita tidak seperti ular gitu. Kita tidak hanya cerdik seperti ular, tapi Tuhan ingatkan kita juga harus terus berbakti. Itu contoh rohaniawan yang masuk ke misalnya komunitas tunawisma gitu. Nah kalau misalnya contohnya lagi rohaniawan masuk ke dalam komunitas pelacur gitu, dan di komplek pelacuran gitu. Nah ini bagaimana gitu teman-teman? Ya kalau misalnya si rohaniawan ini juga ikut kejebur masuk ke dalam main ya dengan pelacur gitu ya, sampai bersetubuh dengan pelacur, ya kan jadi nggak benar juga gitu kan. Firman kan katakan bahwa kalau berbuat bersetubuh tidak dengan istri kita kan namanya berzina. Nah kalau kita misalnya bersetubuh dengan pelacur itu gitu karena di komunitas itu, ya akhirnya kan dilanggar gitu. Ya akhirnya kita kelewat cerdik jadi ular gitu. Tapi kita lupa jadi merpati, tidak seterus merpati gitu. Nah ini maksudnya batasannya itu teman-teman. Misalnya contohnya ngelem, jangan sampai kita ikut ngelem yang hal negatif. Atau lain-lainnya mungkin kalau orang mabok lah ini itu gitu, merokok segala macam gitu. Nah begitupun yang urusan pelacuran ini kan, jangan sampai si rohani itu kejeblos malah ke bawah-bawah urusan seperti itu. Firman ingatkan seperti itu, jadi ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar supaya kita tidak terus-terusan menjadi ular gitu kan. Ular itu dibatasi dengan ketulusan merpati. Jadi kecerdikan ular itu harus dibatasi dengan ketulusan merpati gitu. Firman yang di Galatia 6 dan 1 pasal 6 ayat 1 ajarkan jika kita lebih percaya dan lebih mengenal Tuhan. Ini harus loh teman-teman. Jadi ini ada notes yang harus gitu. Harus memimpin orang-orang ke jalan yang benar. Orang-orang yang belum mengenal kebenaran, orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, atau orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan, kita harus dipimpin gitu. Mimpin berarti kan bagaimana kita ajak mereka gitu untuk bisa masuk ke dalam pengenalan akan firman Tuhan itu. Dan di firman yang di ayat 1 ini dicantumkan harus teman-teman, harus memimpin orang ke jalan yang benar. Ada di sini dikatakan, kalau saya yang tadi saya ceritakan, kalau dari kesaksian saya pernah melihat gitu di berita bahwa ada rohaniawan Nasrani, ini yang cerita Nasrani, yang dengan cara dan penampilan tubuh itu si rohaniawan tadi benar-benar isinya tato semua sebadan teman-teman, sampai mukanya ditato kok. Ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, ditato semua teman-teman. Nah hidupnya mereka menyatu dengan para tunawisma gitu. Jadi kesehariannya itu dia membina tunawisma itu bagaimana untuk bisa hidup lebih sejahtera dengan cara bagaimana hidup tunawisma dibikin lebih benar gitu, lebih mengenal kebenaran akan firman Tuhan, menyatu, benar-benar menyatu dengan tunawisma. Dan juga ada rohaniawan. Nah ini kalau cerita itu kan berarti kan rohaniawan Nasrani yang saya pernah dengar dan saya lihat di televisi gitu, bahwa ada rohaniawan Nasrani yang seperti itu gitu. Ya bertato semua, tapi bicara tentang memimpin orang-orang tunawisma tersebut bagaimana memimpin pengenalan akan kebenaran firman Tuhan gitu. Dan ada juga rohaniawan yang muslim gitu. Saya juga lihat di berita juga, rambutnya gondrong, hebat banget gitu. Hidupnya ya di komunitas pelacur gitu. Ya ini juga di Jawa Tengah juga gitu. Nah ini kalau sampai tadi dikatakan kalau si rohaniawan Nasrani atau rohaniawan si muslim ini tidak hanya cerdik saja gitu, cerdik bagaimana ingin membawa teman-teman yang belum atau tidak mengenal kebenaran firman Tuhan ke dalam pengenalan akan firman Tuhan gitu. Ya ada batasan cerdik yang nggak boleh bablas gitu. Ada rambu-rambu yang si rohaniawan yang beresin komunitas tunawisma itu, ya dari saya katakan ada batas-batas, tidak boleh mengikuti semua apa yang dilakukan oleh tunawisma gitu. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh tunawisma nggak bisa diikuti karena ada batasan. Kalau sebatas cuma dari penampilan tubuhnya, dari penampilan pakaiannya, dari rambutnya itu masih oke gitu. Tapi kalau sampai kejebur ke dalam hal-hal yang berdosa, yang menyimpang dari
firman Tuhan, ya itu ya nggak boleh. Jadi baik rohaniawan yang beradaptasi ke dalam lingkungan tunawisma atau rohaniawan yang beradaptasi masuk ke dalam komunitas pelacuran itu, ya itu ada batas-batas yang tidak boleh begitu. Kalau PSK pekerja seks komersial, ya berarti ya itu, jadi dia hidup di dalam lingkup PSK gitu. Nah itu sebenarnya kan perbuatan yang benar-benar hebat loh teman-teman. Gak semua orang rohaniawan itu, mentor rohani atau kita yang mau hidup beradaptasi dengan community yang memang kelasnya seperti itu gitu teman. Gak mudah teman-teman, gak mudah. Saya sedang coba teman-teman bagaimana caranya masuk ke dalam, jangankan kelompok-kelompok tunawisma atau kelompok PSK gitu, masuk ke kelompok penyanyi pinggir jalan, pengamen pinggir jalan, itu aja juga teman-teman yang di level menengah atas itu juga kadang-kadang kalau melihat saya sudah dianggap aneh teman-teman. Kenapa kok saya melakukan itu gitu? Kalau buat saya ya justru kan bukannya firman Tuhan katakan seperti itu gitu loh. Ya mereka kan banyak karena memang kehidupan dia sulit gitu, sulit sekali. Akhirnya bagaimana caranya dia untuk bisa bertahan hidup itu gitu? Ya dia akan mati-matian menaklukkan dunia gitu. Nah padahal kalau versi rohani kan enggak. Bagaimana caranya kita ngikutin perintah peraturan Tuhan dulu, baru nanti Tuhan tambahkan gitu untuk kebutuhan. Tapi karena mereka tidak mengenal, belum mengenal akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, akhirnya kan tetap cara-cara dunia yang diutamakan gitu. Bagaimana caranya dia hidup mati-matian hanya bicara secara dunia gitu. Nah sedangkan kalau versi Tuhan kebalik, ya di kitab Matius tadi yang cerita Matius 6:33 tadi kan kebalik gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Yang lain itu adalah pakaian, makanan, minuman dan pakaian. Nah kelompok yang sedang saya geluti itu gitu, ya sama teman-teman, mereka masih sangat membutuhkan makanan, minuman dan pakaian gitu. Dan mereka tarung habis-habisan mencari makanan, minuman dan pakaian gitu. Tapi kalau bicara terus-terusan dia begini, ya dia akan binasa gitu. Tuhan kan katakan begitu, ya akan binasa. Di firman yang tadi kan di Galatia kan dikatakan kalau terusan begitu ya akan ke bawah binasa teman-teman. Ini teman. Sebab barang siapa merebut dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya apabila si kelompok komunitas ini mencari makanan, minuman dan pakaian saja gitu ya akan binasa gitu teman. Nah kita ajak mereka untuk lebih mengerti bahwa firman itu tidak ajarkan itu. Selain itu firman itu mesti mulai ngajar berbalik gitu. Bagaimana mereka mencari Tuhan dulu gitu. Bagaimana mereka mencari kebenaran firman Tuhan dulu. Nah adapun nanti makanan, minuman dan pakaian itu pasti Tuhan yang kasih kok. Itu yang kita sharingkan ke mereka kan akhirnya teman. Bagaimana caranya men-sharingkan ke mereka bahwa ya kebenaran Tuhan itu seperti ini gitu. Nah cuma kan caranya harus beradaptasi teman. Kalau tanpa adaptasi kan nggak bisa gitu. Ya mereka melihat kita juga sudah minder kok. Nah ini yang kita mesti beradaptasi. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana bertutur kata, bagaimana bertingkah laku hidup, makannya bareng gitu ya akhirnya coba. Ini saya sudah ada 4 tim teman-teman, 4 tim yang saya coba gali gitu, saya bagi harinya gitu, ya saya coba masuk ke situ teman-teman. Jadi dalam seminggu itu saya coba masuk ke dalam komunitas itu ya sudah 4 hari teman. Ke komunitas pengamen jalan itu sudah 4 hari ini yang untuk program tahun ini saya baru masuk ke situ teman. Saya nggak ngerti nanti Tuhan gerakin saya untuk tahun-tahun berikutnya apa, saya nggak ngerti apakah memang fokus untuk pengamen jalan seluruh Indonesia gitu, ya saya nggak ngerti. Atau Tuhan ganti lagi apa, saya nggak ngerti. Saya cuma follow aja. Cuman kalau yang sekarang itu setiap hari Selasa, Kamis teman-teman, Selasa, Kamis, Rabu, sama Sabtu gitu. Itu saya isi untuk coba bagaimana memimpin ya. Yang tadi Tuhan katakan memimpin untuk bisa masuk ke dalam untuk ajak mereka mengerti bahwa firman Tuhan katakan seperti ini loh, supaya mereka dapatkan keselamatan akhirat, juga tambahannya mereka dapatkan sesuatu duniawi. Ini saya udah coba lakukan teman-teman, baru awal-awal tahun ini ya, udah berapa bulan. Hal yang demikian yang firman katakan hidup kita berarti, karena berarti bagi orang lain, tidak hanya berarti menurut pikiran dan perasaan serta kehendak kita. Nah ini tadi saya katakan
hal-hal yang seperti rohaniawan tadi gitu, rohaniawan Nasrani tadi, atau Muslim tadi, rohaniawan Muslim tadi, atau para wali yang tadi saya cerita itu, ya akhirnya begitu teman-teman, yang berguna buat orang lain gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita bagi Tuhan adalah hidup orang dilihat dan dinilai dari area roh dan jiwa gitu. Jadi hidup kita bagi Tuhan ini, kalau kita bicara Tuhan ya dari sisi Tuhan, Tuhan itu melihat kita itu area roh dan jiwa teman-teman. Bukan dari jiwa ke tubuh gitu. Tuhan itu lebih condong ke roh dan jiwa gitu. Kenapa Tuhan kok milih roh dan jiwa? Loh, karena Tuhan sendiri roh gitu. Wujudnya Tuhan Allah itu roh gitu. Jadi memang kita ini roh buat Tuhan, kita ini roh gitu. Jadi yang mesti diatur itu bagaimana caranya roh dan jiwa ini mengatur tubuh kita, sehingga jika kita tidak hidup, tidak melakukan firman, maka dapat disebut hidup kita sesat gitu, karena Tuhan merasa dipermainkan sebab kita hidup tidak sesuai dengan perintah dan peraturan firman-Nya, sehingga sesat dari rancangan dan kehendak serta janji-janji yang Tuhan sudah sediakan untuk kita gitu. Tadi saya sudah cerita juga gitu. Jadi intinya apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan itu merasa dipermainkan teman-teman, karena Tuhan sudah perintah peraturan seperti itu, tapi kok kita tidak masuk ke dalam lingkung itu gitu. Nah akhirnya Tuhan merasa dipermainkan. Firman katakan seperti itu gitu. Nah bahkan bukan cuma dipermainkan, Tuhan anggap kita ini sesat gitu. Kenapa sesat? Karena sesat tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya waktu tidak melakukan firman Tuhan berarti dikhawatirkan tidak dapat hidup dengan sesuai perintah peraturan Tuhan, tidak bisa hidup dengan menuai janji-janji Tuhan, tidak bisa hidup masuk ke dalam rancangan dengan Tuhan. Nah ini yang Tuhan katakan sesat tuh ini teman-teman. Bukan sesat itu kurang ajar atau bukan itu. Sesat itu karena tidak masuk ke dalam itu. Bahkan kalau diartikan secara general gitu, mungkin ya sesat itu seperti orang berdosa tuh, karena tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan tidak terjadi teman-teman, karena Tuhan ngelihat kita dari sisi roh gitu, dari roh, jiwa, baru tubuh. Nah manusia dunia kebalik teman-teman, lihatnya dari dunia gitu, dunia, jiwa, baru ke roh. Nah kalau urutannya terbalik, tubuh, jiwa sama roh, Tuhan bilang susah untuk masuk ke dalam rohnya, itu susah sekali gitu. Tapi kalau kita sudah bicara mulai dari roh, kita sudah mengambil kepentingan dari sisi roh ke jiwa. Nah ini yang namanya jiwa masuk ke dunia ini juga susah teman-teman. Tapi kan Tuhan tambahkan, bukan kita yang berbuat gitu. Tuhan yang akan tambahkan makanan, minuman, dan pakaian itu gitu. Jadi ya lebih baik kita ngikutin caranya Tuhan, kayaknya kita akan dapat dua teman-teman. Jadi bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, tapi juga sekaligus Tuhan tambahan sesuatu duniawi gitu. Itu yang lebih baik menurut saya. Barang siapa hidup dengan tidak lakukan firman, maka tidak akan dapatkan hidup yang dalam keselamatan kekal di akhirat nanti. Dan ini adalah kebinasaan di mata Tuhan. Nah ini yang Tuhan takut banget itu bukan cuma sesat aja. Tuhan itu takut kita binasa gitu. Ya kenapa kita binasa? Karena kita tidak mendapatkan hidup sesuai syarat-syarat keselamatan akhirat gitu. Nah keselamatan akhirat itu kembali lagi harus bisa melakukan firman Tuhan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan berarti diurut mundur, harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan. Jadi ini kaitannya semua teman-teman. Ini kalau kita mau bicara kita hidup seperti yang Tuhan inginkan supaya tidak sesat, supaya tidak binasa, ya udah syaratnya gitu teman-teman. Harus benar-benar mengenal, mengerti firman Tuhan, ya harus mampu melakukan firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, dan harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Mungkin kalau kita urut begitu, jadi harus mengenal firman Tuhan, itu jelas gitu, itu bisa dengan kekuatan kita. Tapi harus mampu mengerti firman Tuhan, itu yang nomor satu nih, harus mampu mengerti firman Tuhan gitu. Kedua, harus mampu melakukan firman Tuhan. Ketiga, baru ya harus menghidupkan roh Tuhan untuk bisa kita melakukan firman Tuhan dan harus bisa mengerti firman Tuhan gitu. Urutannya tiga ini teman-teman. Kalau tidak ada tiga ini, sulit teman-teman untuk bisa hidup tidak binasa gitu. Kita bisa binasa nanti. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik dengan hidup melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, karena akan datang waktu Tuhan genapi janji-janjinya bagi kita gitu. Asalnya kita tidak terburu lemah ya.
selama masih ada kesempatan kita harus berbuat baik ke semua orang dengan memberitakan firman Tuhan. Jadi tetap balikin lagi, ya selama kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, ya kita memang lebih baik memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita memberikan firman Tuhan ke semua orang, teman-teman. Nah, masalah nanti berapa lama ya itu tergantung Tuhan kan, waktunya Tuhan gitu. Nah, problemnya kan Tuhan ingatkan kan jangan sampai kita waktu awal benar-benar melakukan firman Tuhan tapi keburu jemu gitu. Maksudnya keburu jemu akhirnya diem. Ada nggak yang begitu? Ada, teman-teman. Tapi kan ini kan rugi banget, teman-teman. Ini kalau padahal firman udah ingatkan kita nggak boleh jemu-jemu gitu ya, berarti kan pasti firman maksud ya ada satu saat kita merasa jemu gitu, bisa ada resiko meninggalkan Tuhan, bisa resiko meninggal firman Tuhan. Nah ini yang Tuhan harapkan kan jangan terjadi, teman-teman, karena firman katakan ya jangan jemu-jemu, ya berarti ikut Tuhan itu memang mesti all out, teman-teman. Harus memang total percaya sama Tuhan, dan baru kita bisa tidak jemu-jemu sampai waktu Tuhan datang menggenapi janji-janji bagi kita gitu. Ini udah panjang banget ceritanya, teman-teman, udah ngelantur nggak keron, mudah-mudahan nggak bosen dan mudah-mudahan ada gunanya. Dan syukur-syukur bagi komunitas penyanyi jalanan gitu bisa dengar saya, sehingga ayo kita mulai gitu bagaimana caranya yang biasa teman-teman lakukan, hidup mati untuk dunia dulu gitu, bagaimana makan, minum dan pakaian gitu. Nah ini saya coba ingatkan, coba dibalik, teman-teman, pola pikirnya. Kita cari Tuhan dulu gitu, Tuhan habis-habisan gitu. Tuh Anda juga sudah habis-habisan masalahnya tuh. Ya kenapa nggak mau nyari Tuhan juga habis-habisan gitu. Jadi waktu sisa Anda silakan untuk merenungi, mengenali, mempelajari, belajar mengerti akan firman Tuhan, coba praktekkan firman Tuhan gitu. Nah, karena janji Tuhan di kitab Matius pasal 6 ayat 33, teman-teman harus tahu gitu bahwa cara kerja Tuhan itu seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya. Terserah agamanya, jangan dilihat lah. Kalau saya Nasrani gitu. Kalau teman-teman Muslim, ya di Muslim aja, jangan pindah-pindah ke Nasrani, ngapain gitu. Jadi tetap mencari Tuhan, mencari firman Tuhan lewat aja imannya Anda apa sekarang gitu. Yang Nasrani ya Nasrani, yang Muslim ya Muslim, yang bukan Nasrani Muslim tapi yang lain juga nggak apa-apa gitu. Yang penting cari Tuhannya, cari firman-Nya. Nah itu yang di nomor satu kan dulu, teman-teman. Nanti setelah kita benar-benar mati-matian mencari Tuhan, mencari firman-Nya, Tuhan janji Tuhan akan tambahkan untuk kita urusan makanan, minuman, dan pakaian kita gitu. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.